akan berdiskusi bersama kita dengan tema prosedur izin penelitian bagi lembaga atau orang asing di Indonesia. Nah, karena sebagai the second largest biodiversity on the planet ya, setelah Brazil, setelah benua Amerika Latin, Indonesia ini menjadi langganan dipinang oleh para peneliti-peneliti dari luar negeri karena kekayaan alam sumber dayanya yang luar biasa. Nah, ini harus kita lindungi juga. Jadi kita tidak boleh menutup diri dari kegiatan riset dengan melibatkan organisasi atau peneliti asing karena kita memang anggota aktif dari UNCLOS yang diantaranya kita harus membuka diri juga. Kita anggota aktif signatories dari CBD. Jadi kita tidak boleh menutup diri bagi orang asing. Kita juga tidak boleh lengah karena memang ada potensi-potensi hilangnya atau pencurian sumber daya plasma nutfah yang bisa terjadi dari kegiatan riset bersama. Maka dari itu nanti kita diskusi tentang parameter-parameter apa yang harus kita miliki untuk mengamankan kegiatan kerjasama kita. Sebagai informasi saja bahwa memang agak sedikit yang ada di ruangan karena tadi kita agak molor Bapak Ibu ya. Tetapi teman-teman yang bergabung secara daring ini sudah cukup banyak, hampir 100. Jadi mungkin kita bisa mulai saja sekarang Bapak Kabak yang akan memandu untuk sesi kita di kesempatan siang hari ini. Kami persilakan Bapak Andi Susmono. Terima kasih Mas Agung, MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita break makan siang, kita kembali lagi ke ruangan. Kita akan melanjutkan untuk seksi yang kedua mengenai selektif bermitra kerjasama riset dan SDM dengan organisasi asing. Telah hadir bersama kita pada siang hari ini 2 orang narasumber, yaitu yang pertama Bapak Profesor Dr. Heri Hermansyah, Direktur Intellectual Property Management dari Kementerian Riset dan Teknologi. Kemudian bersama kita juga ada Bapak Nosami Rikadi dari Badan Intelijen Negara. BRSDMKP sudah sering mendapatkan tawaran kerjasama riset, khususnya riset kelautan dan perikanan yang banyak sekali dari mitra baik dalam dan luar negeri yang tertarik untuk mempelajari potensi-potensi kelautan dan perikanan di Indonesia. BRSDMKP merupakan organisasi strategis karena memiliki otorisasi terhadap perizinan penelitian kelautan dan perikanan dan kewenangan dalam menjangkau masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pendidikan sehingga rawan menjadi pintu masuk. BRSDMKP terbatas dalam jumlah SDM dan dana untuk melayani atau mengawal semua mitra kerjasama. Banyak sekali kasus penyalahgunaan izin oleh oknum peneliti asing meneliti di luar kawasan yang mengarah kepada subversi. Kondisi terkini proses perizinan penelitian asing dan kegiatan penelitian oleh orang asing terkait kondisi COVID-19. Banyak mereka yang menggunakan visa wisata, tapi pada dasarnya mereka melakukan dan mencarikan platform nutfah Indonesia. Nah, tujuan daripada diskusi kita pada siang hari ini adalah untuk mendapatkan pemahaman terkait potensi dan kerawanan, plus minusnya kerjasama dengan organisasi masyarakat atau organisasi dalam dan luar negeri, kemudian mendapatkan update informasi terkait contoh kasus kerjasama yang menimbulkan kerawanan dan solusi atau langkah antisipasi sebagai lesson learned, kemudian mendapatkan informasi terbaru terkait proses perizinan penelitian asing dan hal-hal yang perlu diantisipasi terkait implementasi penelitian asing dalam kondisi terkini. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebagai pembicara pertama kami persilakan Bapak Nosami Rikadi, Agen Madya, Direktorat 32,
dengan topik potensi gangguan dan kerawanan organisasi masyarakat asing dalam kegiatan riset dan SDM kelautan dan perikanan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada Bapak Moderator, terutama kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan kesempatan untuk kami menyampaikan beberapa pandangan kami terkait dengan keberadaan ormas asing atau LSM asing, mungkin yang biasa kita kenal, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di Indonesia, khususnya mengenai tata kelola kerja sama dan penelitian. Ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kami sampaikan, tentunya nanti kami tunggu dari panitia ya, mungkin untuk menyampaikan slide-nya terlebih dahulu sebagai panduan untuk kita menjelaskan mengenai potensi gangguan dan kerawanan ormas asing yang ada di Indonesia. Tentunya fokusnya pada kegiatan riset dan sumber daya manusia. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita tentu harus terbuka ya. Mereka di sini menjaga umum negara kita dipenuhi oleh kelautan, oleh laut, ya tentu ini menjadi sedikit banyak harusnya menjadi perhatian kita semua. Dan juga adanya persaingan global. Konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks keilmuan. Dalam konteks banyak hal, tentunya kita kembali lagi. Kita harus mendapat keuntungan yang lebih karena kita memiliki wilayah tersebut. Nah, apakah memang kita mampu ya, untuk mengoptimalkan hal tersebut dengan geopolitik dan geostrategis Indonesia? Ya, lanjut. Ya memang Indonesia secara umum kita tidak bisa memungkiri memang sebagai laboratorium alam. Hampir semua hal yang sifatnya terkait dengan keilmuan dasar ada di Indonesia. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Prof. Heri bagaimana menariknya Indonesia untuk mendapatkan hal-hal yang memang tidak diperoleh dari wilayah-wilayah lain. Jadi memang asing di Indonesia. Nah memang kita menerima banyak peneliti asing di Indonesia. Mostly mereka memang mengajukan izin kepada pemerintah kita.
tetapi juga tidak sedikit yang melakukan kegiatan penelitian tanpa memiliki izin. Nah, kebanyakan mereka menggunakan modus dengan menggunakan cover bekerja sebagai LSM. Nanti kita akan coba jelaskan lebih lanjut. Silahkan mungkin dilanjutkan. Nah, ini tujuan-tujuan spot research ya yang memang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita lihat titik-titik ini merupakan hotspot yang memang menjadi tempat peneliti yang memang sangat dikenal oleh dunia. Belum lagi ada beberapa lokasi-lokasi yang mungkin dicapai oleh mereka yang tidak diketahui oleh pemerintah kita. Nah, kembali lagi memang dengan besarnya cakupan luasan wilayah Indonesia ini menjadi sebuah tantangan. Ya. Kerjasama antara kementerian, kerjasama negara dengan masyarakat, ini menjadi, atau kerjasama negara dengan peneliti lokal itu menjadi sangat penting agar kita bisa secara bersama-sama mengatasi kemungkinan-kemungkinan adanya aktivitas yang dilakukan oleh asing secara ilegal, yang tentunya akan merugikan terhadap kekayaan biodiversity Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat memang dari slide ini ada poin-poin 5, ada poin tanda-tanda warna kuning ya. Jadi memang ada beberapa lokasi yang kita lihat menjadi langganannya ormas asing. Dan kalau kita lihat memang mostly semua rata-rata di Indonesia Timur. Mungkin karena laut dalam ya, jadi memang lebih menarik untuk diteliti. Ya, terutama di Raja Ampat, ya, kemudian di Halmahera, Maluku Utara, kemudian juga di Sulawesi Utara, Wakatobi, Nusa Penida, Bali, ya, memang ada sedikit ke tengah juga Karimun Jawa, di Brau misalnya, itu merupakan lokasi-lokasi yang memang menjadi favorit LSM-LSM asing yang memang tercatat di Indonesia. Terutama ini LSM-LSM besar. Ya. Nanti siapa saja yang memang tercatat oleh kita melakukan kegiatan riset. Lanjut. Apa sih yang menjadi dasar keberadaan ormas asing? Kembali lagi kita bukan negara yang menolak keberadaan mereka. Kita negara demokrasi, terbuka, ya, bahwa dalam dunia yang sekarang ini sudah sangat sangat terbuka, otomatis keberadaan ormas asing ini menjadi kebutuhan juga untuk kita semua. Tentunya keberadaan ormas asing juga harus kita sikapi secara hati-hati, karena mereka pun juga mempunyai tujuan, ya, terutama kepada donor yang mendanai kegiatan mereka. Secara politis tentu jangan sampai LSM ini bertentangan dengan politik luar negeri dan kebijakan hubungan luar negeri Indonesia. Dari segi keamanan, dari aspek kami, jangan ini disalahgunakan ya sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri. Kemudian secara yuridis, tentu dia mempunyai kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Dia harus mempunyai izin. Izin yang memang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian dari segi teknis, tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian, ya, oleh pemerintah melalui kementerian dan lembaga negara. Jadi 4 poin ini yang menjadi dasar keberadaan ormas asing untuk melakukan kegiatan di Indonesia. Lanjut. Apa sih yang menjadi tantangan keberadaan ormas asing dan LSM di Indonesia? Kami melihat memang garda terdepan. Para intelijen negara ini memang harus melakukan deteksi dini. Hal-hal yang memang menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan untuk negara. Dengan tugas dan fungsi ini, tentunya kita juga melihat dari berbagai aspek. Ya, bukan saja hal kebermanfaatan, tetapi juga ancaman-ancaman yang bisa saja terjadi di kita. Ya, tentunya ini bukan sesuatu yang bisa terlihat secara langsung. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan bagaimana hebatnya ormas asing ya, yang melakukan kegiatan di Indonesia, mereka mampu ya membuat sebuah program-program yang menarik.
yang seolah-olah memberikan manfaat yang luar biasa. Ya mungkin saya akan berulang-ulang, yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga sering mendengarkan tidak ada makan siang gratis gitu ya. Tetapi bagaimana menerjemahkan tidak ada makan siang gratis? Kebetulan kami di kontra spionase ya. Kami banyak melihat kegiatan-kegiatan dan keberadaan mereka juga memiliki kepentingan-kepentingan yang memang memiliki kerawanan. Tentunya kepentingan untuk asing. Kemudian juga kegiatan mereka kebanyakan program multisektor. Beberapa LSM yang melakukan kegiatan di Merin itu mostly kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Kenapa bisa begitu? Tapi di satu sisi mereka juga melakukan kegiatan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam 10 tahun terakhir, kami selalu mendengar adanya konflik antar kementerian. Ya. Ketidaksepakatan untuk menangani program-program yang ditawarkan oleh LSM asing. Tetapi tidak bisa kita pungkiri dalam Undang-Undang PP nomor 59 tentang ormas asing disebutkan bahwa LSM asing yang bekerja di Indonesia hanya diperbolehkan memiliki izin hanya kepada satu kementerian saja. Sedangkan sementara itu LSM ini tidak bisa dia memfokuskan, apalagi kalau kita berbicara LSM yang bekerja di bidang konservasi. Contoh nanti saya sebutkan misalnya Conservation International, TNC, ya, Wildlife Conservation Society, WCS, RARE. Bagaimanapun konservasi itu tidak bisa hanya dibatasi di bidang terestrial. Mereka akan terus turun sampai ke marine. Mau nggak mau mereka harus melakukan kegiatan multisektor. Nah, pada saat mereka melakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian mereka melakukan kegiatan di kelautan, siapa yang melakukan monitoring, yang menjaga ya dan melakukan evaluasi terhadap program-program mereka yang dilakukan di marine. Padahal perjanjian mereka dengan KLHK, yang tusi KLHK tentu tidak bisa masuk pada sektor kelautan. Ini persoalan yang sampai saat ini belum bisa dipecahkan. Sehingga kami secara tegas, dan kami juga sudah menyampaikan kepada KKP, jangan melakukan kerjasama terhadap NGO yang sudah memiliki kerjasama dengan kementerian lain. Pilih salah satu, mau terestrial atau mau kelautan. Harus spesifik. Walaupun ini menjadi PR kami di tim perizinan ormas asing. Tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman Bapak dan Ibu, terutama di KKP, bahwa memang mereka mencari celah untuk melakukan kegiatan itu, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilegal. Yang tentunya merugikan bukan hanya pemerintah Indonesia, tetapi juga tentunya KKP. Kemudian juga mereka mampu melakukan penggalangan yang luas. Kita nggak bisa menutup mata gitu. LSM ini punya kemampuan, mereka melakukan lobbying dan lain-lain. Nah, artinya kekompakan, kerjasama antar semua stakeholder, dari mulai pejabat yang paling atas sampai teknis yang paling bawah, harus kompak terlebih dahulu. Bahwa benar, berada mereka memberikan manfaat untuk Indonesia. Tetapi juga harus aware bahwa keberadaan mereka tentu mempunyai agenda. Harus kita pilah-pilah mana yang tidak merugikan, mana yang merugikan. Misalnya tadi database. Hati-hati betul untuk bekerja sama dalam membangun database. Ya. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian juga mereka mampu melakukan atau mendirikan ormas lokal. Indonesia ini termasuk salah satu yang sangat demokrasi. Di mana orang asing, lembaga asing bisa membuat LSM lokal. Ini menjadi kesulitan di kami gitu. Pada saat kita ikat di ormas asingnya, mereka bangun di ormas lokal yang tidak bisa kita ikat. Contoh misalnya TNC mereka sudah buat namanya YEKAN misalnya. Dan banyak lagi LSM-LSM yang notabene merupakan LSM didirikan oleh orang asing, tapi mereka berwajah lokal. Nah ini memang harus ada sinkronisasi terhadap, yang mudah-mudahan juga didengar oleh LSM-LSM asing ya, karena saya yakin kegiatan ini juga mungkin terbuka juga ya, bisa didengar juga oleh banyak pihak. Lanjut. Nah, kalau dari aspek kegiatan kami memang potensi kerawanan itu macam-macam ya.
ada motif ekonomi dan bisnis. Nanti kita akan sampaikan apa sih sebenarnya. Ini bukan hanya sekedar riset. Ini bisnis, ini ekonomi. Kemudian juga bagaimana mereka melakukan pemetaan sumber daya alam dan sumber daya manusia kita. Kemudian melakukan kegiatan intelijen. Kemudian juga pencurian kekayaan intelektual. Nanti mungkin akan diceritakan oleh Prof. Heri. Bagaimana kita dirugikan ya oleh keberadaan mereka yang memang datang secara ilegal. Melakukan, mungkin kalau kita bertanya apa sih melakukan kegiatan intelijen ya, melakukan lobbying, mendorong untuk merubah aturan perundang-undangan, intervensi terhadap peraturan perundang-undangan, itu menjadi sebuah kegiatan yang kita kenal dengan kegiatan intelijen. Mencuri data, melakukan penelitian tanpa izin, kemudian melakukan publikasi yang menguntungkan pihak si asing, itu juga merupakan kegiatan intelijen. Sehingga kalau kita mau menyusun, apakah kita, pemerintah Indonesia sudah menemukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya intelijen? Sudah. Tapi memang kesulitan kita adalah bagaimana kita menangani itu. Bagaimana kita mengatasi dengan adanya kegiatan-kegiatan ilegal yang masuk dalam kategori intelijen. Oke, lanjut. Ya, jadi memang keberadaan mereka kalau kita lihat di sini LSM itu ya mereka melakukan penelitian, conservation, ya, sustainable fish, international standard, database, ya, dan bisnis. Ya. Lanjut. Nah ini ormas-ormas asing di isu kelautan dan perikanan yang memang kami mendapatkan informasi dan juga kami ketahui melakukan kegiatan secara erat ya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada TNC, kemudian ada RARE, ada Sustainable Fisheries Partnership, ini kalau tidak salah SFP ini baru saja ya kerjasamanya ditandatangani untuk terkait masalah sertifikasi ikan, kemudian juga Conservation Internasional, kemudian ada IDF, ada WWF. Nah, WWF juga bertanya-tanya orang ini sebenarnya lokal apa asing ya, dan ada beberapa NGO-NGO lainnya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke, silakan ini kan. Jadi apa sih yang menjadi riset LSM asing yang kita lihat ya? Memang ada dua ya yang kita sangat concern gitu dengan keberadaan mereka. Yang pertama adalah ikan hiu dan pari. Hampir semua NGO yang kami pahami yang melakukan kegiatan di Indonesia yang terdaftar itu memang memiliki hubungan yang erat dengan proyek organisasi internasional USAID C, ya Sustainable Ecosystem Advance. Mungkin bapak-bapak di KKP paham betul ya dengan USAID-C. Ya, jadi memang kami melihat ada beberapa kemitraan yang bekerja sama dengan USAID itu di TNC, CI, RARE, WCS, WWF. Kemudian lokalnya ada CTC, RIFCEK, LINI, MDPI. Ya, ini melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proyek-proyek USAID. Kegiatan-kegiatan yang memang lebih banyak pada aktivitas bungkusnya itu sebagai kegiatan konservasi. Tapi ironisnya dalam kegiatan-kegiatan tersebut kami menemukan banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan riset yang setelah kami lakukan konfirmasi kepada Kemenristek BRIN, ternyata mereka tidak punya izin. Alasan mereka cuma satu, karena kami LSM. Dan LSM sudah terdaftar, sudah punya kerjasama dengan kementerian. Kita tanya kementeriannya, kementerian apakah memang ada kegiatan riset? Tidak ada. Ya. Contoh kemarin, lanjut, kita melihat misalnya Conservation Internasional. Saya yakin dari Kemenristek BRIN juga sudah bertemu dengan CI. Alasan mereka, ya kami tidak tahu lah. Ini udah puluhan tahun loh CI itu di Indonesia. Masa mekanisme pendaftaran, perizinan ya untuk penelitian nggak tahu itu kan sepertinya tidak masuk logika kita. Dan mereka rata-rata memang melakukan kegiatan riset di ikan hiu dan pari. Dan juga melakukan kegiatan untuk blue carbon. Oral. Ya. Ini ada beberapa kontribusi CI dalam artikel jurnal ya di terkait dengan masalah ikan hiu berjalan. Kami sudah melakukan klarifikasi, meminta klarifikasi dari CI. CI pun mengakui
bahwa mereka memang melakukan kegiatan ini yang melibatkan Mark Edman. Mark Edman sendiri sudah melakukan penelitian dari sejak tahun 2006 sampai tahun 2015. Saya yakin di Badan Riset Perikanan KKP tahu betul dengan Mark Edman. Karena seingat kami terakhir kami tangkap waktu itu ditangkap oleh Angkatan Laut ya di sekitar Sumatera. Itu sama teman-teman KKP juga memang. Nah, jadi ini memang pelajaran untuk kita semua bahwa memang harus ada kehati-hatian. Tentu ada manfaat ilmu di situ. Tetapi kalau memang dilakukan secara legal, berizin, itu akan lebih baik. Dan tentu manfaat yang diperoleh oleh Mark Edman yang sudah menemukan 286 spesies ikan, itu juga bisa kita nikmati gitu. Persoalannya apakah kita Indonesia menikmati? Tidak Bapak, Ibu. Kalau kita buka semua penelitian Mark Edman, itu rata-rata melibatkan hampir 99% melibatkan peneliti asing. Sedikit sekali orang Indonesia yang dilibatkan di situ. Itu isu nomor 1, isu nomor 2, lanjut. Nyesek juga ya pakai ini ya, masker. Ya ini juga ada penelitian juga, ya sama dilakukan oleh CI ya. Nanti mungkin bisa dibaca-baca kembali ya, tapi memang kita sudah melakukan konfirmasi juga terkait dengan penulisan yang dilakukan oleh Mark Edman dengan peneliti CI yang ada di Papua terkait dengan masalah. Dan ini masalahnya semua spesimen itu dibawa ke museum di luar negeri dan nggak ada izinnya. Itu balik lagi, makanya kita juga bertanya-tanya ini barangnya ini kok bisa keluar Indonesia lewat itu gimana ceritanya. Lanjut. Nah ini WCS juga kita identifikasi, dia melakukan DNA barcoding untuk seafood forensik. Jadi memang juga melakukan penelitian, kita sudah lakukan konfirmasi juga dengan WCS. Ya mereka bilang waktu itu alasannya itu yang melakukan WCS internasional, bukan WCS Indonesia. Saya jadi bingung, apa bedanya WCS internasional dengan WCS Indonesia? Kok bisa-bisanya WCS dari luar negeri datang ke Indonesia melakukan riset, WCS Indonesianya nggak tahu. Terus apa gunanya WCS Indonesia sebagai perwakilan? Itu contoh saja. Kemarin kami baru lihat lagi September baru mengeluarkan buku sekitar 300 halaman terkait mengenai masalah konservasi dan riset WCS di perairan Indonesia. Kementerian Luar Negeri sendiri sebagai sekretariat tim perizinan ormas asing telah memberikan teguran keras kepada WCS untuk tidak melakukan kegiatan di Merin. Ya, mudah-mudahan surat teguran itu sudah nyampe di KKP. Karena ini kita akan keras sekali kalau mau melakukan pelanggaran kembali, tentunya kita akan memberikan sikap yang terarah ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengevaluasi kembali keberadaan WCS di Indonesia. Lanjut, saya kira kayaknya sudah selesai ya. Oke. Ini atensi-atensi saja terkait dengan pengawasan-pengawasan ormas asing. Tentunya bukan maksud mengajari, kita hanya saling belajar di sini. Cuma yang kami pahami, ya memang kita harus mengetahui lah bentuk kerjasamanya itu seperti apa sih. Tentunya jangan sampai ini memiliki potensi ya, menimbulkan disintegrasi bangsa. Lokasi kerjasama dan durasi waktu juga mohon tidak di lokasi yang rawan, ya dari gangguan keamanan atau yang tidak terpantau oleh pemerintah. Kerjasama juga harus ada batas waktu. Ya, seringkali kami menemukan berbagai perjanjian kerjasama itu luar biasa ya durasi waktunya. Kemudian juga pelaksanaan kegiatan orang asing merupakan institusi yang tidak memiliki permasalahan dari aspek keamanan. Harapan kami sebenarnya, tentunya kami sudah mempunyai tugas dan fungsi Badan Intelijen Negara. Kami mempunyai spesialisasi di situ. Apabila Bapak dan Ibu ragu melakukan kerjasama, mohon kami diinfokan. Apakah ini aman atau tidak, mohon kami disampaikan. Kami objektif dalam melihat atau menilai. Apabila memang ada sesuatu yang bermasalah, pasti kami akan infokan.
Kalau memang itu baik, tidak ada masalah, pasti kami akan jaga betul kegiatan itu untuk kebermanfaatan KKP. Lanjut. Kemudian juga tentu dalam kerjasama harus ada pendampingan dan kemitraan yang memang kuat. Ya. Kami juga dalam beberapa event kami lakukan monitoring evaluasi secara independen. Sering sekali kami melihat mereka melakukan kegiatan tanpa pengawasan, tanpa kemitraan. Kami pahami memang masing-masing mempunyai pekerjaan, ya, tetapi saya kira ini memang harus harus diperhatikan. Kemudian legal standingnya juga harus kita perhatikan, ya, MOU. Kemudian laporan kerjasama. Dalam berbagai kesempatan juga kami tanya bagaimana laporannya, itu seringkali juga tidak utuh ya diterima oleh mitra lokal. Ya, lanjut. Tentu kementerian harus punya waktu ya untuk melakukan kunjungan lapangan, untuk melakukan monitoring evaluasi. Kemudian tenaga asing harus diperhatikan. Apakah memang ada keterlibatan tenaga asing? Kadang-kadang mereka pada saat melakukan kerjasama itu dilakukan oleh orang-orang lokal. Di tengah-tengah mereka kemudian ngirim orang, gitu ya, untuk melakukan riset dan lain-lain. Kemudian juga terkait database. Database kami selalu meminta kepada stakeholder, kepada kementerian, mohon untuk database server itu tetap ada di Indonesia, jangan di luar negeri. Ya. Kemudian output kontribusi untuk Indonesia harus jelas, ya, harus ada transfer knowledge, ya. Karena kami melihatnya jangan sampai keberadaan LSM asing ini menjadi ketergantungan kita, sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsi kita kemudian ditangani oleh LSM asing. Ya. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila waktunya kelewatan Pak Moderator. Sedikit banyak kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nosami atas paparannya. Ini hal baru bagi kami. Saya kira ini teman-teman juga bisa memperoleh informasi baru. Jadi ke depan kita harus melakukan asas kehati-hatian dalam melakukan kerjasama dengan pihak asing. Baik, yang selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Heri Hermansyah, Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual, untuk menyampaikan materi mengenai prosedur izin penelitian bagi lembaga atau orang asing di Indonesia. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ya dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari menyampaikan yang terkait dengan riset dan inovasi, kemudian bagaimana tupoksi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, kemudian secara sekilas bicara mengenai kerjasama penelitian asing. Kemudian setelah itu ada hasil monep terkait dengan penelitian asing yang tercatat di tempat kami. Lanjut ke prosedur perizinan penelitian asing berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 dan juga langkah-langkah untuk percepatan dari proses perizinan penelitian asing tersebut. Dan terakhir, karena yang mengundang KKP, kami juga akan menyampaikan data-data yang ada di tempat kami terkait dengan perizinan penelitian asing yang mitra kerjanya atau living lab-nya terkait dengan KKP, atau penelitinya terkait dengan KKP, dan juga hasil-hasil publikasi, joint publikasi yang dihasilkan oleh KKP yang tercatat di tempat kami. Terkait dengan riset dan inovasi ini, kita memandang bahwa dari invensi selanjutnya harus ada kerjasama, ya. Kerjasama yang sifatnya minimal triple helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, juga industri, sehingga ide-ide inovatif yang melalui proses riset dan inovasi tersebut bisa kemudian
masuk ke hilir, dinikmati oleh masyarakat kita, dan ujungnya bisa menggerakkan roda ekonomi yang berbasis inovasi tersebut. Nah, di sana ada kebaruan dan nilai tambah yang dikembangkan sehingga masyarakat kita mendapatkan manfaat dari sisi ekonomi dan sosial. Selanjutnya, dalam melakukan riset, ya, itu tidak bisa kita lepaskan dari suatu kerjasama. Ya. Kerjasama tersebut tentunya menggabungkan antara berbagai sumber daya. Sumber daya tersebut diantaranya sumber daya manusia, infrastruktur penelitian, dana penelitian, sehingga SDM itu bisa bekerjasama, menggunakan fasilitas bersama, menggunakan dana juga yang bersama-sama, sehingga himpunan tersebut menjadi besar dan akhirnya bisa menghasilkan output yang juga memiliki makna. Selanjutnya, ini langsung loncat ke slide nomor 6. Ya. Di sini adalah ada mind map mengenai pengelolaan kekayaan intelektual di tempat kami. Ya. Jadi ujungnya, ya, yang ingin dituai dalam pengelolaan kekayaan intelektual, ya, ada dua hal. Yang pertama adalah peningkatan reputasi, pengaruh, dan dampak dari kekayaan intelektual yang dikelola atau yang dihasilkan oleh para peneliti di negeri kita. Di sini unit kami melakukan asistensi, pendampingan, fasilitasi untuk jurnal, publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, dan kemudian dari sana diharapkan bisa meningkatkan kuantitas terkait dengan publikasi, jurnal, dan kekayaan intelektual tersebut. Pada saat kuantiti meningkat, berikutnya setelah dievaluasi dan ditingkatkan mutunya, maka diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas dari kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh riset inovasi tersebut. Peningkatan kualitas ini akan meningkatkan reputasi dari individu peneliti kita yang pada ujungnya ini akan membentuk reputasi dari institusi kita dan pada ujungnya membentuk reputasi dari Indonesia di dunia global terkait dengan riset dan inovasinya. Kemudian dari kekayaan intelektual yang dihasilkan, ya, itu didorong supaya hak kekayaan intelektual yang dihasilkan tersebut bisa produktif. Pemanfaatannya juga bisa menghasilkan berbagai macam efek. Ya. Jadi kalau ada hak kekayaan intelektual, kemudian dilisensikan, dikomersialkan, sehingga pada ujungnya bisa mendatangkan revenue, ya, dari pemanfaatan hasil kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh para peneliti kita dalam kerangka riset inovasi tersebut. Nah, jadi ada dua hal yang dituju di sini. Peningkatan reputasi sampai skala global, dan kemudian dari riset inovasi yang menghasilkan hak kekayaan intelektual yang produktif bisa menuai revenue, ya, bagi yang kemudian bermanfaat bagi individu penelitinya, bagi institusinya, dan ujungnya bagi masyarakat kita meningkatkan kesejahteraannya atas ekonomi yang berbasis inovasi tersebut. Kemudian di samping itu di tempat kami juga ada unit yang sifatnya layanan. Ada dua. Yang pertama adalah layanan akreditasi jurnal ilmiah. Yang kedua adalah layanan terkait dengan perizinan peneliti asing ini. Halaman berikutnya, terkait dengan perizinan peneliti asing, di sini yang kiri bawah, di situ ada 4 hal yang kita kerjakan, diantaranya memberikan layanan perizinan peneliti asing, memfasilitasi kerjasama penelitian asing, juga ada insentif untuk mitra lokal bagi kerjasama internasional, juga dilakukan monitoring dan evaluasi kerjasama penelitian asing tersebut. Selanjutnya, kita lanjut ke halaman 9. Halaman 9. Nah, di sini dalam benak setiap
peneliti, inventor, itu ada ide yang sifatnya invensi dan inovatif tadi. Kemudian melalui suatu proses kreatif dan intelektual, ya, riset dan inovasi, ide tersebut diwujudkan. Ya. Nah, perwujudan tersebut ya, itu bisa menghasilkan berbagai output dari riset inovasi, baik berupa produk atau prototipe ya, dengan tingkat kesiapterapan teknologi 4-9, bisa juga menghasilkan model atau desain dengan tingkat kesiapterapan teknologi 1-3. Ada berbagai macam ragam hak kekayaan intelektual yang dihasilkan di sana juga. Kemudian ada ragam publikasi ilmiah, bisa juga menghasilkan policy brief, bisa juga menghasilkan karya seni monumental. Itu pun bagian dari proses kreatif dan intelektual yang merupakan bagian dari riset dan inovasi tersebut. Mewujudkan tadi ide menjadi suatu perwujudan. Dan dari kekayaan intelektual tersebut ya, apabila kemudian hak kekayaan intelektual tersebut dilisensikan, dikomersialkan ya, ini pada ujungnya tadi akan mendorong ekonomi berbasis inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita. Nah, sehingga tadi terkait dengan tadi disampaikan Pak Nosami dari BIN, memang ya di lapangan itu harus kita bisa mengidentifikasi kegiatan dari LSM itu kegiatan riset atau bukan. Ya. Nah, di sana diantaranya untuk mengidentifikasi itu riset atau bukan, tentunya tadi ya dalam proses kreatif riset, proses kreatif dan intelektual dari riset inovasi tersebut ada metodologi. Jadi cirinya satu, ada metodologi ilmiah yang dipakai. Ya, ada metodologi ilmiah yang digunakan dalam melakukan proses riset inovasi tersebut ya. Dan kemudian ada data ya yang dihasilkan, ada data yang digunakan, dan kemudian dari sana juga ada output ya. Nah, outputnya ini bisa beragam ini ya. Jadi tidak selalu harus publikasi ya. Tidak selalu bahwa output penelitian itu harus publikasi. Bisa berbagai macam ini. Jadi mungkin mudahnya tuh dua tadi ya, dilihat metodologinya. Metodologinya ini metodologi penelitian atau bukan ya. Kemudian hasilnya seperti apa. Nah, sehingga itu bisa membedakan antara kegiatan penelitian dan kegiatan yang sifatnya event based gitu ya. Yang sifatnya adalah suatu event saja ya. Suatu misal kegiatan yang event based dengan research based sehingga bisa dibedakan pada saat di lapangan nanti. Halaman selanjutnya, ini diantaranya adalah hasil monitoring secara keseluruhan terkait dengan produktivitas hak kekayaan intelektual di negeri kita. Ya. Jadi dari berbagai institusi, universitas, perguruan tinggi, ya, kemudian juga LPNK, baik dan seterusnya ya. Ini kita lihat sebarannya juga, dan ini ada satu contoh ya, satu contoh. Ini di Balitbangtan. Balitbangtan ini pada tahun 2019 dari hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari hasil riset inovasinya ini bisa menuai revenue sebesar 11 miliar ini ya. Ini merupakan suatu eksempel yang cukup baik dari Balitbangtan di mana riset-risetnya itu ya tidak hanya berakhir menjadi publikasi ilmiah tapi tadi menjadi hak kekayaan intelektual yang kemudian menuai revenue bagi individu penelitinya ataupun institusinya. Selanjutnya masuk ke halaman 14. Halaman 14, satu lagi. Yang ini sama dengan tadi Pak Nosami ya. Nah, saya melanjutkan, betul tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia ini merupakan living lab, ya, harta karun, kekayaan alamnya ini merupakan harta karun yang sangat menarik untuk diteliti. Dan dalam penelitian tersebut tentunya tadi penelitian yang besar biasanya tadi melibatkan tadi kerjasama berbagai pihak tadi ya. Minimal tadi apa yang sifatnya triple helix tersebut ini bisa membawa invensi ini menjadi faktor-faktor yang bisa mendorong ekonomi yang berbasis inovasi tersebut. Nah, dalam kerjasama penelitian pada umumnya ya
di sini ada kontribusi dari para pihak. Ya. Kontribusi ini bisa in kind, in cash. In kind ini artinya kontribusi fasilitas, juga bisa kontribusi cash dana ya. Kemudian juga sifatnya ini ada kesetaraan dan ada profit sharing di antara para pihak tersebut ya. Tadi seperti disampaikan juga tadi yang dideteksi oleh BIN, jangan sampai peneliti kita yang namanya kerjasama ya bekerja bersama-sama gitu ya. Jangan sampai hasilnya itu nanti peneliti kita hanya jadi pesuruh di lapangan tanpa mendapatkan benefit yang substansinya tadi. Misal seperti sharing kekayaan intelektual, sharing publikasi, dan lain-lainnya. Nah kemudian tentunya ini harus didorong institusional, artinya ada agreement ya. Ada agreement yang jelas antara mitra asing dan mitra lokal yang ada di kita. Jadi kalau ada tadi LSM asing melakukan penelitian di sini, tentunya tadi harus under agreement tadi ya dengan mitra lokal yang ada di sini. Dan tentunya selain tadi payung agreement tersebut juga jelas bagaimana proposal penelitiannya. Jadi teknikalnya seperti apa ini prosesnya. Sehingga bisa dilihat bahwa ini penelitian gitu ya, bukan event tadi, bukan hanya sekedar mengadakan acara. Nah itu bisa dilihat di technical agreement-nya ya. Kemudian juga terkait dengan living lab tadi ya, kekayaan alam kita tentunya juga harus dipagari terkait material transfer agreement apabila tadi ada spesimen, ada barang dari kita, dari alam kita yang kemudian dibawa ke luar negeri. Ya. Nah ini harus sama-sama kita jaga, jangan sampai tadi ya, mungkin di tim TKPIPA ya, Pak Nosami sudah seringkali ada suatu kasus ya, kemudian orang yang sama ternyata kita periksa 20 tahun lalu ya, dia sudah melakukan hal itu berulang-ulang ya, ada banyak sampel di kita dibawa oleh orang yang sama, kemudian ada sekarang di luar negeri gitu ya. Beberapa tim TKPIPA yang sudah senior itu mengidentifikasi beberapa hal terkait hal tersebut ya, sehingga sekarang material transfer agreement ini betul-betul harus kita jaga ya, jangan sampai tadi mitra-mitra asing ya dengan mudah bisa membawa kekayaan alam kita ke luar negeri untuk kemudian akhirnya diklaim punya mereka gitu ya. Nah kemudian yang terakhir juga terkait dengan IPR ya, intellectual property right, terkait dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kerjasama penelitian tersebut juga harus betul-betul menjadi milik para pihak yang bekerja sama. Ya. Jangan sampai nanti terkait IPR-nya tersebut, ya kekayaan intelektualnya, di agreement-nya justru menjadi milik pihak asing. Ya. Pihak kitanya sama sekali tidak mendapatkan manfaat apapun dari hasil penelitian yang menuai hak kekayaan intelektual tersebut. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ini ada data ya, 5 tahun terakhir. Ini adalah data hasil publikasi secara general ya. Ini bukan hanya yang hasil dari perizinan yang diproses di tempat kami, tapi semua publikasi ilmiah yang sifatnya joint publication ya. Di mana di sana ada co-authorship antara orang kita dengan orang luar negeri selama 5 tahun terakhir. Ini bidangnya kita bagi berbagai bidang ya, dari mulai pertanian sampai ke kedokteran hewan, lingkungan, sosial humaniora, semua kita data ya. Nah dari data-data yang ada ini kita lihat bahwa hasil-hasil publikasi penelitian yang sifatnya kolaborasi internasional dibandingkan dengan publikasi yang hanya authors-nya itu adalah lokal saja, satu institusi yang sama. Ya. Misal kalau dari Universitas X, authors-nya itu hanya dari institusi X tersebut ya. Nah ini authors-nya itu multinasional ya, ada dari institusi X, nationality X, ada dari nationality Y, misal seperti itu. Nah ini kita lihat di citasinya ya, di kolom kedua dari kanan. Di citasi itu artinya publikasi ini kemudian menjadi referensi bagi publikasi lanjutannya. Artinya ini adalah parameter dari pengaruh atas publikasi ilmiah yang dihasilkan. Ini nilai citasi dari publikasi yang dihasilkan dari international collaboration ini memiliki
nilai citasi yang jauh lebih tinggi, sekitar 6 kali lipat dari publikasi yang hanya institusinya homogen. Ya. Dan yang paling rendah adalah publikasi yang dilakukan oleh single authorship. Jadi yang nulis sendiri, ya, ini nilai rata-rata dari citasinya paling rendah. Jadi memang tadi penelitian-penelitian yang besar itu sifatnya tadi konsorsium, multi years, ya, dan melibatkan giant grant tadi, ya, sehingga memiliki dampak yang lebih besar lagi. Dan kita lihat yang paling bawah, di sini ada academic corporate collaboration. Ya. Ini kita lihat nilai citasinya 48 dibandingkan yang international collaboration 7,4 ya. Dibandingkan yang only national collaboration yang 1,7. Ini artinya lebih dari 30 kali lipat ya. Dampak dari ya publikasi hasil penelitian yang sifatnya triple helix tadi ya, yang melibatkan akademisi dan industri tadi. Nah, di sini tadi ya kerjasama dengan asing, khususnya tadi misal sesuai topik yang hari ini dengan LSM, ya, dan bisa jadi di belakang LSM itu ada corporate, gitu ya. Nah ini betul-betul harus diperhatikan. Ya. Karena apa? Biasanya kerjasama dengan penelitian dengan corporate itu jelas biasanya ada latar belakang dampak atau motif ekonominya, ya gitu. Sehingga tadi jangan terlena terbungkus dengan kegiatan yang sifatnya tadi event based dan seterusnya ya. Misal di KKP ya, dulu kita pernah dengar di FGD yang lain saat itu di sebelum WFH ya. Misal ada kegiatan menghitung populasi ikan gitu ya. Jadi, ya itu dikategorikan bukan riset misalnya seperti itu. Kan bisa di mapping tuh ya. Ikan di mana yang banyak pada musim tertentu, pada waktu tertentu, di area mana. Ya berikutnya, setelah ada data itu, ya kapal asing masuk menuju ke lokasi-lokasi yang pada saat itu populasi ikannya banyak, misalnya seperti itu. Nah di sini kita tidak mengetahui hal big picture-nya. Gitu. Nah mungkin dari BIN bisa menginformasikan big picture seperti itulah yang mungkin kita perlu waspadai gitu ya. Jadi bukan sekedar kegiatan menghitung populasi ikannya, tapi setelah itunya apa? Setelah populasi ikan diketahui berikutnya apa? Gitu kan. Siapa yang kemudian nanti menuai manfaat ini? Nah, jadi sekali lagi kalau lihat di bawah ya, academic corporate collaboration ini menjadi sangat penting. Ini dampaknya itu tadi 30 kali lipat dari sekedar international collaboration biasa gitu ya. Nah, ini adalah dari big data ya, dari data-data penelitian selama 5 tahun terakhir yang kemudian dianalisa seperti ini. Sekali lagi, ya, tadi triple helix ya, kerjasama antara tadi akademik ya atau peneliti dengan industri ini betul-betul harus kita perhatikan karena akan menuai pengaruh yang sangat besar di belakang di kemudian hari. Lanjut. Nah, di sini juga mungkin semuanya sudah tahu bahwa mengenai biodiversity ini ada Nagoya Protocol ya. Dan kemudian terkait dengan bioprospecting, biopiracy ya, dari biodiversity ini betul-betul harus kita perhatikan ya. Ini keanekaragaman hayati itu betul-betul merupakan harta karun bangsa kita. Ya. Dan sampai kita itu tidak mengetahui bahwa kita memiliki harta karun yang sangat besar di bidang biodiversity yang ujungnya ini bisa membawa manfaat ekonomi yang sangat besar bagi negara dan bangsa kita ini. Lanjut. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan sedikit hasil MONEF ya terkait dengan perizinan kerja asing di 5 tahun terakhir. Ini kalau kita lihat jumlah izin kerja asing yang diberikan dari unit kami itu relatif stagnan, bukan stagnan ya, relatif stabil di angka 500. Ini artinya yang selama ini meminta izin ya selama 10 tahun terakhir itu ya komunitas itu saja sepertinya ya. Nah, sebenarnya kemungkinan yang memiliki ya kegiatan-kegiatan riset yang kemudian tidak meminta izin ke tempat kami itu lebih banyak lagi. Nah, sehingga memang kita harus melakukan langkah-langkah tadi ya
memfasilitasi ya, artinya mungkin tadi membuat perizinan lebih mudah, prosedur lebih mudah, tapi tentunya tadi ya hal-hal strategis juga tetap harus kita jaga ya. Sehingga yang meminta perizinan itu kita buka selebar-lebarnya, lebih banyak lebih bagus kan, artinya sehingga lebih terpantau. Selama ini pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan itu justru karena mereka tidak memiliki izin. Yang memiliki izin ini biasanya aman, lancar ya seperti itu. Nah ini rata-rata 500 selama 10 tahun terakhir. Seharusnya kita perkirakan ini lebih besar dibanding ini. Namun tahun ini pandemik ya, tahun ini pandemik relatif shutdown sehingga jumlahnya juga tidak seperti ini ya, sekitar 200-an yang meminta izin sampai bulan ini. Nah kemudian di halaman berikutnya, ini adalah asal dari negara-negara yang memproses perizinan di tempat kami ya. Kita lihat di sini asal negaranya tadi ya, Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, UK, Cina, Australia, Kanada, Italia. Ini boleh dikatakan ini negara-negara maju ya. Mereka merupakan negara-negara yang tertarik, artinya ini ada negara-negara yang tertarik untuk melakukan penelitian di negeri kita atas living lab yang ada tersebut gitu ya. Ini selama 10 tahun terakhir ya. Ini adalah yang memproses perizinan terbesar berturut-turut ya. Lanjut. Nah, kemudian bidangnya ya. Bidangnya ini tadi nomor 1 tuh life science. Nomor 2 earth science ya. Dan seterusnya. Nah, ini artinya biodiversity, kebumian ya. Kemudian juga kehutanan, kesehatan, ini menjadi big five ya dalam bidang-bidang yang menarik untuk orang asing meneliti di kita. Lanjut. Dan kemudian kalau kita lihat dananya ya di 2019 saja ya 2019. Kita lihat dananya begitu besar. Artinya dana yang begitu besar ini tadi, bagaimana supaya bisa dimanfaatkan dalam suatu kerangka kerjasama riset inovasi yang mutual benefit tadi. Ya. Lahannya di kita, dananya di asing, SDM-nya gabungan. Ya. Sehingga nanti hasilnya pun mendatangkan mutual benefit bagi semua pihak. Nah ini harus kita jaga. Ya. Angka ini untuk diketahui, ini angka ini cukup besar. Kalau di rupiah kan ini 2,1 T. Untuk sekitar 500-an izin penelitian asing. Dan ini adalah yang memproses tempat kami, tidak termasuk yang LSM ini ya. Ini rata-rata adalah funder, research center yang kerjasama dengan tadi Balitbank, LPNK dan universitas. Nah ini begitu besarnya ya. Nah kalau digabung dengan LSM, sosial dan lain-lain ini jauh lebih besar lagi ini ya. Nah ini tinggal bagaimana tadi ya secara helikopter view kita bisa melihat potensi-potensi yang begitu besar ini. Selanjutnya, nah di 2019 kita mappingkan dengan lebih detail. Ya. Nomor 1 biologi ya. Nomor 2 perikanan. Ya. Ini KKP nih ya. Di 2019 itu perizinan peneliti asing yang diproses di tempat kami, kemudian kita cek di proposalnya tersebut berapa nilai nominal dana yang kemudian dia pakai, ini senilai ini. Ya. Dia tinggal dikali 15.000 aja. Ya. Jadi kalau $1 juta itu 15 miliar, tinggal kali 16 ya. Ratusan miliar, mungkin sampai 200. Nah jadi ini potensinya sangat besar. Ini baru riset yang perizinannya diproses. Belum yang perizinannya tidak melalui tempat kami. Ya. Nah ini potensi-potensi ini perlu digali lebih besar, karena tadi ini potensi besar bisa mendatangkan impact yang lebih besar juga pada saat tadi kerjasama penelitian antara tadi peneliti, akademik, dan kalau kemudian ada corporate atau industri di belakangnya, ini akan bisa membawa dampak lebih besar lagi. Dan kemudian berikutnya kita masuk ke perspektif perizinan asing ya. Langsung ke halaman 25. Nah di sini ya, di halaman 25 ini pelaksanaan, jadi bukan hanya penelitian ya di UU nomor 11 itu, pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan oleh kelembagaan iptek asing dan atau orang asing, termasuk dana asing,
wajib memperoleh izin dari pemerintah pusat. Itu memang seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini ada jaringan kemitraan ya, lembaga-lembaga seperti apa. Kemudian juga ada komisi etik di sana yang nanti akan mereview proposal-proposal terkait dengan proposal Litbang Jirap tersebut. Lanjut. Kemudian di sini ada lembaga penjamin dan mitra ya. Lembaga penjamin dan mitra ini bisa perseorangan, bisa lembaga juga. Lanjut. Oke, kita loncat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada mitra kerja ya. Mitra kerja ini bisa lembaga. Tuh. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini kewajiban ya, kewajiban peneliti asing. Di sini dia harus mematuhi ketentuan perundang-undangan ya, kemudian menghasilkan keluaran yang memberi manfaat untuk bangsa kita, melibatkan sumber daya manusia iptek Indonesia dalam kapasitas ilmiah yang setara sebagai mitra kerja ya. Jadi kalau ada LSM asing ya yang jadi peneliti, di sini ada LSM Indonesia juga yang menjadi mitra kerjanya, ya ini harus berusaha atau menjadi mitra yang setara gitu ya. Mitra kerja yang setara di sini. Kemudian mencantumkan nama sumber daya manusia di dalam setiap keluaran yang dihasilkan dalam pekerjaan bersama. Jadi kalau dari hasil tersebut menghasilkan tadi output, yaitu output bersama gitu ya. Kemudian ada alih teknologi dan berikutnya tidak kalah pentingnya data primer. Data primer harus disimpan. Kemudian ada pembagian keuntungan yang proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Juga ada perjanjian tertulis tadi terkait dengan tadi MTA ya, material transfer, IPR dan lain-lain. Kemudian lanjut ya, ini terkait data ya, wajib serah dan wajib simpan. Lanjut ke MTA, material transfer agreement. Lanjut, ini ada salah satu contohnya. Lanjut lagi ya. Nah, di sini tadi sekali lagi sanksi ya, memang ada sanksi ya, sanksinya juga tidak serta-merta pidana di sini ya. Ini adalah untuk yang tidak memiliki izin ya. Tidak memiliki izin ini ada sanksi administratif, peringatan tertulis terlebih dahulu, kemudian ada penghentian ya. Kemudian ada denda administratif dan kemudian apabila dia punya izin kemudian banyak melanggar juga ada pencabutan izin di sini ya. Kemudian kalau sudah berulang-ulang melakukan penelitian tanpa izin ya, dan kemudian juga di sana melakukan perbuatan yang sama kategorinya kriminal gitu ya. Seperti tadi misal ada spesimen di bawah, yaitu namanya pencurian kan gitu ya. Kalau pencurian ya pidana ya pakai hukum pidana juga seperti itu kira-kira ya. Jadi tadi proses perizinannya harus dilakukan. Lanjut. Nah berikutnya adalah prosedurnya ya. Jadi di sini untuk prosedurnya untuk memproses perizinan itu juga sekarang sudah melalui sistem yang online ya. Ini ada prosedur pre-arrival ya dari aplikan, estimasi sekitar 9 hari. Aplikan ini mempersiapkan dokumen, kemudian mendaftar secara online, diproses di tempat kami, kemudian nanti akan direview oleh tim TKPIPA ya, tim koordinasi perizinan penelitian asing. Kemudian setelah direview tersebut ya, apakah oke atau tidak oke nanti di sana. Kemudian setelah itu ada akhirnya surat SIP ya, surat izin penelitian asing kemudian dikeluarkan. Dan kemudian sambil tadi setelah approval tersebut proses imigrasinya bisa diproses dan kemudian datang ke Indonesia. Lanjut. Nah, ini adalah websitenya ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang berasal dari tadi mungkin ormas yang memang mungkin belum tahu bahwa untuk penelitian itu harus ada izin penelitian asing bisa mengakses website ini ya. Dan untuk layanan perizinan penelitian asing tersebut ya seperti tadi ya kita semaksimal mungkin untuk memberikan tadi layanan prima ya, service excellent. Nah, di sini pun setiap tahapan dari langkah di perizinan tersebut juga kita sudah standarkan dan sudah melalui suatu proses yang terstandar ya, udah ISO ini. Lanjut, ini persyaratan-persyaratannya bisa dilihat di website kami ya, persyaratan apa yang atau dokumen apa yang diperlukan. Lanjut, nah ini sekilas tampilan dari sistemnya ya, sistem Civita kita sebutnya. Lanjut.
Nah, ini adalah prosesnya, masuk dokumen direview, kemudian dokumen review ini online ya. Berikutnya untuk proposal-proposal tertentu yang kemudian harus di review secara harus presentasi ya dalam virtual meeting TKPIPA ya, bisa di darat, bisa virtual ya. Dan di TKPIPA ini sudah lebih dulu virtualnya ya sebelum kita pandemi. Kemudian visa aplikasi. Lanjut. Oke, lanjut kita percepat aja ini ya. Nah, di sini tadi ya untuk tim koordinasi pemberian izin kerja asing ini tadi ya kita melibatkan berbagai pihak tadi ya, karena tadi kita melihatnya ini kita mendorong kerjasama ya, tapi untuk hal-hal yang non teknisnya tentunya kita harus berkoordinasi sehingga semua unsur itu bisa terwakili dalam TKPIPA tersebut ya. Di antaranya tadi dari sisi keamanan, dari sisi teknis, dari sisi tadi administratif untuk kedatangan imigrasi dan lain-lain. Kemudian juga perwakilan dari berbagai kementerian atau balitbank yang terkait. Lanjut. Dan aspek penilaian perizinan juga tadi tidak semata hanya pemanfaatan efeknya, tapi juga berbagai hal di-consider di sini. Lanjut. Nah, kemudian juga ada mitra ya, ada mitra. Nah, kemudian lanjut. Terakhir ini ada prosedur post arrival ya. Kalau setelah post arrival ini peneliti datang ya, kemudian ke Ristekrin mendapatkan SIP. Dari SIP ini kemudian tergantung dari kebutuhannya, apakah dia meliti di Jakarta atau ke daerah atau ke lapangan, nanti ada yang kemudian ditindaklanjuti berkoordinasi dengan kementerian lainnya. Lanjut, terakhir, ini kita ada langkah-langkah percepatan ya terkait dengan prosedur perizinan asing ini. Jadi ada beberapa langkah percepatan setelah kita bandingkan juga dengan di negara lain, itu ada jalur fast track. Di jalur fast track tersebut tentunya tadi ya untuk kerjasama penelitian yang sifatnya tadi under MOU, multi years ya, kemudian Indonesianis ya, dalam arti orang-orang yang terlibat ini juga sudah sejak lama bekerja sama dan membawa manfaat bagi negara kita ya, itu kita akomodir dalam jalur fast track tersebut ya, sehingga mereka bisa lebih nyaman, lebih cepat terfasilitasi untuk kemudian mereka meneliti negara kita dan ada manfaatnya bagi negara kita tersebut. Tapi tentunya yang di luar kategori tersebut ya pada jalur normal. Lanjut. Lanjut. Oke, ini oke. Terakhir ya, langsung ke halaman. Nah, ini yang KKP ya, 2010 sampai 2012. Langsung aja ke halaman 54 ya. Ini bidang-bidang yang memproses perizinan kerja asing dari KKP di tempat kami. Ini bisa kita lihat ya, cukup banyak dan beragam. Yang dominan adalah oceanografi kelautan ya, bidangnya itu. Kemudian perikanan laut, perikanan tawar dan budidaya perikanan juga ini the best two-nya ya dari sisi jumlah. Jadi memang KKP ini peminatnya luar biasa ya. Artinya laut dan terestrial di negeri kita ini sangat menarik untuk penelitian asing tersebut. Nah, supaya kita jangan lengah, ada potensi ekonomi di sana. Dan kemudian ini terakhir halaman 55 yang disampaikan. Jadi dari data jumlah SIP dan jumlah SIP itu jumlah surat izin penelitian yang diterbitkan yang terkait dengan KKP dan jumlah publikasi yang dilaporkan dari mitra-mitra KKP dan yang living lab-nya terkait KKP ini kita data ada sekitar 240 izin penelitian yang diajukan yang terkait dengan KKP baik balitbanknya ataupun tempat risetnya dan seterusnya ada 240. Kemudian dari 240 itu saat di Monep terdata ada 68 publikasi ilmiah yang dihasilkan. Dari 68 ini yang isinya adalah joint publication itu ada 49. Ya. Kemudian dari 49 ini ada 15 yang orang kita ya yang menjadi first author-nya. Dan ada 34 publikasi yang orang kita menjadi co-author-nya di sana. Namun ini masih ada PR ya, ada 19 publikasi
yang orang kitanya tidak ada di sana. Nah, ini kita baru memonet publikasi saja ya sampai 2019. Sementara ragam dari output penelitian itu bukan hanya publikasi tadi, ada produk, prototype, ada desain, ada policy brief, ada buku ya, ada HKI dan seterusnya. Nah, ini subjek untuk kemudian nanti kita dapatkan picture-nya dari 2020 ke depannya ini. Nah, kemudian itu yang saya sampaikan untuk detailnya ya, yang terkait publikasi itu ada dilampirkan setelah halaman ini. Nah, ini ya, nanti untuk KKP silakan dilihat ya. Di sini ada nama-namanya ya, nama penulisnya, judulnya, tahun terbitnya, mitra Indonesianya, bidangnya ya. Dan juga di sini ya ada di halaman ini 61 ya. Saya pas ini ya dapat undangan ke sini, semalam tuh saya searching juga ya. Ya saya turut berduka cita ya. Di sini saya menemukan nama beliau juga di dalam publikasi ini ya, di nomor 8 misalnya. Ini ada namanya juga ya. Jadi KKP ini dalam kerjasama penelitian asing ini memang sangat penting ya. Itu saja, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Harapannya adalah perizinan itu intinya untuk memfasilitasi dan mempromot kerjasama penelitian asing yang tadi bersama-sama kita jaga seluruh anak bangsa kita, stakeholder kita, sehingga manfaat dari kerjasama penelitian asing itu bisa dinikmati oleh bangsa kita juga. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri Hermansyah. Memang betul sekali Indonesia ini dari dulu kala, dari sejak ratusan tahun menjadi daya tarik bagi orang-orang asing untuk melakukan penelitian atau mencari kekayaan-kekayaan di dalam negara kita. Nah, untuk itu kita perlu jaga betul apa yang menjadi kekayaan kita, yang kadang-kadang kita malah nggak tahu, tapi orang asing lebih banyak tahu. Kira-kira banyak sekali harta karun terpendam di dalam negeri kita. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Selanjutnya kami kepada para partisipan, pada audiens, kami berikan kesempatan karena waktu sudah sudah terlalu agak, karena masih ada sesi berikutnya, 2 penanya kami persilahkan, baik dari yang online maupun yang offline di dalam ruangan ini. Silakan, 2 penanya. Pak Bagus? Oh, nggak ada. Mas Arief? Pak Andi. Bapak Ibu yang di online silakan. Mbak Danar, ini siapa nih? Ya, ya Pak. Mbak Danar ya? Tanya lagi. Oke, Ya, Mbak Pak. Danar. Siapa lagi? Tadi kerudungnya biru, sekarang ganti merah. Ya. Oke, baik. Silakan Mbak Danar. Ya, terima kasih kepada Pak siapa? Andi. Ya, yang terhormat para narasumber, saya Danar Pak dari Pusat Riset Perikanan. Mungkin untuk kedua narasumber, mungkin minta 2 aspek yang berbeda. Jadi kalau di Pusat Riset Perikanan itu kita akan lebih banyak menghasilkan data informasi terkait sumber daya perikanan ya Pak. Di antaranya stok sumber daya ikan di laut, di 11 wilayah laut maupun 14 wilayah pengolahan perikanan di perairan darat. Jadi hingga saat ini semakin banyak pihak LSM maupun organisasi internasional mengajak kami lembaga riset untuk bekerja sama terkait pertukaran data. Memang saat ini kita berusaha semua kerjasama itu dilakukan secara resmi ya Pak ya. Namun ada 2 kasus yang mungkin mohon masukan. Yang pertama itu ada beberapa konsultan dari lembaga internasional, contohnya FAO, yang menghubungi, mengajak diskusi atau meminta data-data terkait sumber daya perikanan kita. Nah, saat itu memang tidak dilakukan secara resmi, jadi by email biasanya mereka menghubungi. Nah, lanjutan dari itu mereka sampai menanyakan metodologi segala macam, seperti itu. Itu bagaimana menyikapinya Pak? Walaupun kita sudah bilang bahwa sebaiknya dilakukan secara tertulis, namun kitanya sendiri juga tidak tahu
nanti kedepannya itu mau dipakai untuk apa dari pihak konsultan yang memang di-hire oleh beberapa lembaga internasional seperti FAO maupun lembaga lain. Yang kedua itu kita juga ada bekerjasama dengan beberapa lembaga internasional juga, UNDP, FAO, dan sebagainya. Nah, dari kerjasama yang dijalin itu mereka ada meng-hire konsultan asing yang nanti mereka akan bekerja di Indonesia. Nah, mohon info bagaimana bentuk kegiatan, misal si konsultan asing itu akan ke lapangan, apakah diperlukan izin peneliti asing, dan sejauh mana kegiatan yang memerlukan kegiatan lapangan yang memerlukan izin peneliti asing atau yang tidak perlu izin. Misalkan kemarin memang ada satu kasus konsultan asing di-hire, kemudian kita minta agar mulai dilakukan proses izin peneliti asing karena beliau konsultan itu akan ke lapangan. Namun dari pihak FAO-nya bilang, oke, dia itu di-hire oleh FAO, jadi nanti akan bekerja atas nama FAO. Nah, apakah seperti itu tetap dimintakan perizinannya atau tidak? Kemudian apabila ke lapangan itu mereka melakukan wawancara dengan masyarakat, apakah perlu izin? Atau memang kalau misalkan ke daerah atau ke lapangan hanya sampai ke koordinasi di kantor pemerintah itu tidak perlu izin. Nah, mungkin gambaran seperti itu bagaimana Pak? Mungkin kami masih agak awam terkait hal itu. Kemudian kalau yang terkait permintaan data dengan lembaga-lembaga, jadi banyak lembaga-lembaga internasional yang mungkin belum tercatat seperti yang tadi Bapak dari narasumber BIN sampaikan, itu banyak sekali yang sering mengundang workshop kita disuruh memaparkan data-data segala macam. Nah, sampai saat ini bagaimana terkait hal tersebut gitu. Kita sudah mulai hati-hati, jadi untuk beberapa lembaga yang belum ada kerjasama, kita juga menyampaikan data-datanya pada saat workshop itu mungkin data-data yang sudah terpublish, bukan data-data yang belum publish. Jadi ini untuk menghindari, ya itu tadi seperti disampaikan narasumber bahwa nanti ada data-data yang lebih cepat dipublish oleh mereka daripada oleh peneliti kita. Mungkin itu saja Pak Andi yang dapat kami sampaikan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Danar. Silakan Pak Nosami dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan tadi dengan Ibu. Tadi masalahnya suaranya agak-agak berdengung ya, jadi mohon maaf kalau memang nangkepnya juga setengah-setengah. Saya yang jelas memang kalau untuk tadi yang itu studi kasus ya Bu ya, jadi ada beberapa permohonan yang dilakukan secara informal melalui email misalnya, mengatasnamakan FAO. Saya kira memang secara prosedural seharusnya itu harus dilakukan secara formal ya. Memang harus ada surat menyurat yang tentunya dalam kegiatan itu harus ada kesepakatan terlebih dahulu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa dalam konteks kerjasama kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih motivasi mereka melakukan kegiatan di Indonesia. Dan tentunya tadi kembali kalau menggunakan konsultan harus diperhatikan juga kehadiran mereka di sini itu untuk apa. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Heri misalnya kita harus lihat dulu metodologinya. Apakah itu hanya event sesaat saja atau memang itu terkait dengan rencana mengenai penelitian. Tentu dalam bentuk apapun kelembagaannya, kalau memang dia melakukan penelitian itu harus melakukan perizinan. Nanti mungkin akan dilengkapi oleh Prof. Heri, tapi apapun baik itu orang asing, lembaga asing atau dana asing tetap harus mendapatkan izin dari tim koordinasi pemberian izin peneliti asing. TKPIPA, peneliti asing ya. Jadi memang saya kira itu harus diperhatikan juga Ibu. Jadi memang harus ada perizinannya. Dan tentunya kalau memang ini dilaksanakan dan sudah ada perjanjian yang memang secara legal saling mengikat dan menguntungkan tentunya, kami sangat mengapresiasi apabila memang kami diinfokan. Tentunya terkait dengan kegiatan orang asing, lembaga asing, atau organisasi asing, itu menjadi tugas dan fungsi kami.
Sehingga tidak ada salahnya apabila memang ini dilaksanakan, itu bisa juga dilibatkan pihak kami. Ya, sehingga tentunya kita bisa berkolaborasi. Nanti di lapangan kita juga akan melakukan pengawasan yang tentunya tidak akan mengganggu program yang dilaksanakan. Terkait hal ini bukan kita menakut-nakuti, tetapi juga kita hanya ingin melihat apakah kegiatan ini ada potensi menyimpang atau tidak. Sehingga jangan khawatir keberadaan BIN kemudian di lapangan itu seolah-olah menakutkan, tidak ya. Jadi memang kami akan smooth, kami akan membuat tetap orang asing juga melakukan kegiatan di Indonesia secara nyaman gitu ya. Karena dengan konteks modern saat ini tentunya keilmuan kami tidak seperti zaman dulu ya. Jadi tukang bakso misalnya atau tukang somai gitu ya dengan hati, tidak seperti itu ya. Jadi memang kita blended, kita ikut terlibat. Jadi harapan kami ke depannya apabila memang ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan tadi konsultan asing, kami juga bisa diinformasikan. Saya kira itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nosami. Selanjutnya Pak Prof. Heri. Terima kasih tadi atas pertanyaan dan masukannya. Seperti ini memang banyak sekali fenomenanya ya, di mana ada lembaga ataupun lembaga asing ya datang, kemudian ada pekerjanya, kemudian berikutnya merekrut mitra lokal ya. Nah makanya ke depannya ya yang terkait dengan kerjasama internasional ini kita sebaiknya mendorongnya menjadi institusional. Selama ini dari pengalaman tadi dengan tim TKPIPA ya, dengan Pak Nosami dan kawan-kawan, untuk kasus-kasus yang terjadi di lapangan ya, yang kemudian terjadi penyimpangan, itu kalau yang institusional itu relatif minimal. Namun yang mitranya adalah mitra individual ya. Nah ini biasanya di belakang hari kemudian itu kalau ada kasus-kasus terjadi yang dirugikan adalah mitra-mitra individualnya ini. Yang ternyata tadi ya dilibatkan, dibayar tidak seberapa, dilibatkan sebagai tanda petik ya, pesuruh lah gitu ya, mengambil data dan seterusnya. Sehingga memang tidak mengetahui secara big picture-nya. Nah untuk mengatasi hal-hal seperti ini ya di perizinan asing, ini sekarang sejak 2 tahun lalu sudah dibentuk semacam asosiasi mitra kerjasama penelitian asing. Nah, di mana di antaranya tadi ya untuk saling berbagi di antara mereka yang selama ini sering menjadi mitra peneliti asing, sehingga kemudian bisa melakukan langkah-langkah tadi institusional tadi ya, sehingga kemudian ditarik dari kerjasama yang tadinya individual dibawa ke institusi yang kemudian berikutnya ada support dari institusi dan kemudian mendatangkan manfaat yang multiplier gitu ya, multiplier effect tadi. Jadi bukan hanya mungkin awalnya riset, berikutnya mungkin ada manfaat terkait dengan edukasi, kerjasama pendidikan, kerjasama industri dan seterusnya gitu ya. Nah terkait dengan tadi misal ada suatu tidak tahu apakah ini penelitian atau bukan, tapi kemudian ada lembaga asing, ada konsultan asingnya mengajak kerjasama, minta dipaparkan data dan lain-lain. Nah ini mungkin bisa menjadi ruang untuk negosiasi gitu ya, bahwa bukan hanya sebagai tadi pekerja yang diminta data, tapi kemudian naik menjadi mitra kerjasama lokalnya. Nah ini peran di kementerian ini sangat penting jadinya gitu ya. Nah tentunya tadi perusahaan asing atau orang asing yang kemudian melakukan kegiatan yang sifatnya tadi penelitian, tentunya biasanya ada cantolannya ya. Kalau kemudian dia meneliti di laut, ya tentunya ke KKP gitu ya. Kalau yang meneliti di hutan mungkin ke KLHK, yang meneliti tadi terkait biodiversity mungkin ke LIPI dan seterusnya. Dan apabila tadi kegiatannya itu ada investigasi, metodologi tertentu dan lain-lain, nah yang di kementerian ini bisa mendorong supaya tadi ya pada saat mereka melakukan penelitian harus ada mitra lokalnya. Mitra lokal ini akan sangat bermanfaat. Mitra lokal ini apalagi kalau mitra lokalnya institusional, kelembagaan. Karena tadi ada banyak perizinan yang harus diurus ya. Kita pernah mengadakan FGD beberapa kali dengan atase
asing, lembaga asing, dan para mitra kerjasama asing yang selama ini memproses perizinan kerja asing di tempat kami gitu ya. Itu rata-rata mereka yang memiliki mitra yang institusional tersebut itu mitra asingnya relatif lancar ya. Datang ke sini ngambil kerja asing, kemudian ngambil surat izin kerja asing, kemudian dia pergi ke lapangan, mitra asingnya yang mengurus sebelum kedatangan dan setelah kedatangan berbagai administratif lainnya gitu. Tapi yang tadi mitranya individual, nah ini yang agak berat ya, seringkali kemudian tertahan dari sisi waktu dan lain-lain. Nah, jadi kalau dirangkum tadi ya, Ibu tadi silakan identifikasi ini sebenarnya penelitian atau bukan ya. Kemudian setelah itu untuk lembaga atau orang asing ini penelitiannya di mana, cantolannya di kementerian apa. Nah, kemudian berkoordinasilah di situ ya, sehingga tadi dari sebelumnya outsourcing data ya atau pekerja yang dipekerjakan oleh lembaga atau konsultan asing tersebut kemudian bisa lebih dilembagakan, diinstitusionalkan sehingga menjadi mitra lokal untuk bekerja sama dalam penelitian tersebut. Dan ini dampaknya akan besar. Biasanya hasil-hasil penelitian yang sifatnya kerjasama ini outputnya juga tadi bagus gitu ya. Jadi kalau publikasi pun itu berada pada level artikel-artikel jurnal yang memiliki level kualitas yang baik pula gitu di sana. Nah, lebih jauh lagi kemudian tadi kalau kemudian ini bukan penelitian ya. Jadi company ada konsultan kemudian dia melakukan pekerjaan biasa ya, dia datang ke sini sebagai orang asing dalam kerangka bekerja, izinnya pun bukan izin meneliti tapi izin untuk bekerja. Itu prosedur imigrasinya juga berbeda gitu ya. Nah, kemudian tadi dengan koordinasi antar kementerian terkait ya, baik bank terkait ya, diharapkan tadi ada empowering ya, sehingga menjadi mitra yang tadi setara, memiliki porsi penelitian, memiliki akses terhadap dana yang dipakai untuk penelitian tersebut gitu ya, dan bisa mengetahui big picture-nya. Nah inilah ujungnya kemudian adalah kemampuan negosiasi dari si penelitian tersebut. Dan ini kalau penelitian itu bisa seperti itu, ya peneliti itulah yang kemudian tadi muncul akhirnya dikenal di level global. Kalau penelitian terkait ini, kalau ada mitra asing lagi yang datang, biasanya mencari orang yang sama, yang memiliki kemudian kompetensi dan networking yang baik tersebut. Jadi itu Pak, sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Terima kasih banyak atas pencerahan yang disampaikan oleh kedua narasumber. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Nosami dan Pak Profesor Heri Hermansyah. Barangkali untuk sesi yang siang hari ini kita bisa akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita bisa break dulu sebelum kita bergeser ke sesi berikutnya. Waktu kami kembalikan kepada MC Mas Agung Purnomo. Tes 1, 2. Terima kasih Bapak Andi Susmono. Terima kasih Pak Nosami dari BIN dan juga Prof. Heri Hermansyah dari Badan Riset Inovasi Nasional Kemenristek. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin. Semoga beberapa pertanyaan kita ya terkait dengan penyelenggaraan penelitian yang melibatkan mitra asing dan juga hal-hal yang perlu diwaspadai terkait objek penelitian, kegiatan penelitian kita, terutama yang ada mitra dan lembaga asingnya bisa terjawab. Namun jika belum, ada nanti teman-teman yang daring bisa mengakses bahan-bahan yang sudah disediakan oleh kedua narasumber kita, dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin, kita istirahat mungkin 5 menit. Untuk sebelumnya bisa lanjut ke sesi yang ketiga dengan kedua narasumber kita. Untuk sesi yang ketiga adalah dari Sekretariat Jenderal ya, dari Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri terkait dengan administrasi penugasan ke luar negeri.
dan juga dari Biro Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan terkait dengan pertimbangan untuk penugasan izin ke luar negeri. Dan oke, Bapak narasumber kita baru saja diinformasikan oleh panitia ada cenderamata ini untuk kedua narasumber kita, untuk Pak Nosami dan juga Prof. Heri. Pak Andi Susmono, kami mohon perkenan untuk memberikan cenderamata untuk kedua narasumber kita. Ada sedikit oleh-oleh khas kelautan dan perikanan untuk Pak Nosami dan juga Prof. Heri. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, istirahat dulu 5 menit sebelum kita lanjut.